Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk sesi berikut ini. Kita akan bahas bacakan soal nomor 351 sampai soal nomor 400. Kemudian seperti biasa Anda sediakan alat tulis, kertas, dan ballpoint untuk mencantumkan. Begitu saya selesai membacakan soal, Anda langsung jawab. Berikan waktu 3 detik untuk menjawab. Apakah jawaban Anda atau pilihan Anda A, B, C, D, atau E dan merupakan jawaban yang paling benar. Untuk kemudian setelah selesai video ini Anda cocokkan di deskripsi. Saya sudah menyiapkan nantinya jawaban tersebut, kunci jawaban Anda cocokkan. Anda lihat berapa skor Anda. Skor Anda adalah 2 kali dari jumlah jawaban benar. Dan silakan tuliskan di kolom komentar berapa skor Anda tersebut. Lakukan secara berulang-ulang terkait dengan simulasi ini untuk menambah pengetahuan ataupun tentang gambaran Anda akan kisi-kisi soal nantinya ketika Anda melamar menjadi anggota KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan provinsi, PPK, PPS, Panwascam, dan penyelenggara lainnya. Langsung kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Kita mulai soal 350. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara harus dituangkan ke dalam A. Berita acara dan sertifikasi rekapitulasi. B. Format tulisan dalam model KPU. C. Sertifikasi hasil penghitungan PPK. D. Daftar hadir Panwascam. E. Berita acara PPK. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 352. Berita acara atau BA dan sertifikat hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh A. Seluruh anggota PPK dan Panwascam serta saksi peserta pemilu yang hadir. B. Seluruh anggota PPS dan PPK serta saksi peserta pemilu yang hadir. C. Ketua PPK, Ketua Panwascam, dan saksi peserta pemilu yang hadir. D. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. E. Keseluruhan saksi peserta pemilu yang hadir. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 353. Kelompok penyelenggara pemungutan suara wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu A. 1 hari atau hari yang sama dengan hari pemungutan suara. B. 2 hari setelah pemungutan suara. C. 3 hari setelah pemungutan suara. D. 4 hari setelah pemungutan suara. E. 5 hari setelah pemungutan suara. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 354. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK kecuali A. Surat suara calon pemimpin kepala daerah. B. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara. C. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel. E. Daftar hadir pemilih dalam pemungutan suara. Silakan jawab soal dimaksud. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 355. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS ke PPK, selanjutnya PPK A.
mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri penyerahan rekapitulasi. B. Membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara. C. Melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil penghitungan suara. D. Mengkoreksi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten kota. E. Membuat perencanaan strategi hitung cepat. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu selama 3 detik untuk menjawab soal dimaksud. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 3, 5, 6. Dalam hal proses penghitungan di panitia pemilihan kecamatan tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka A. PPK harus wajib menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil. B. Saksi calon yang hadir mengajukan keberatan. C. PPL membantu dalam proses penghitungan PPK. D. Saksi harus menunjukkan surat mandat. E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 357. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh A. Seluruh petugas PPS dan PPK. B. Ketua PPS dan Ketua PPK. C. Ketua PPK dan seluruh anggota disertai calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. D. Paling sedikit 4 orang anggota PPK dan calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. E. Paling sedikit 2 anggota PPK serta saksi calon yang hadir bersedia tanda tangan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Perhitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 358. Berikut ini pernyataan yang benar kecuali A. PPK wajib memberikan 1X salinan berita acara dan sertifikat hasil kepada para pasangan calon pemilu kada. B. PPK memberikan 1X salinan berita acara dan sertifikat hasil kepada PPL. C. PPK menempelkan 1X sertifikat pada papan pengumuman. D. PPK menempelkan selama 7 hari. E. Jawaban C dan D benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik bagi Anda untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 359. Penyerahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya dari panitia pemungutan suara ke panitia pemilihan kecamatan diawasi oleh A. PPKD, B. Panwaslu Kecamatan, C. Anggota PPK, D. Panwaslu Kecamatan, E. Bawaslu Kabupaten. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 360. Pada pemilihan serentak, pada saat penyerahan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya dari PPK kepada KPU Kabupaten Kota, maka PPK wajib melaporkan kepada A. PPL, B. KPPS, C. Anggota PPK, D. Panwaslu Kecamatan, E. Bawaslu Kabupaten. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawabnya selama 3 detik. 3 detik waktu diberikan dimulai perhitungan dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 361. Dalam hal klausul keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu atau pemilihan serentak pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, maka A. KPU Kabupaten Kota langsung melaksanakan pembetulan saat itu juga jika dalam hal keberatan tersebut dapat diterima. B.
KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan pembetulan. C. KPU Kabupaten Kota membuat berita acara dan selanjutnya dilakukan pembetulan. D. Jawaban B dan C benar. E. Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwascam melakukan pembetulan. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan selama detik untuk mengerjakan. Waktu pun saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 362. Setelah melakukan rekapitulasi hasil tingkat kabupaten kota, maka KPU Kabupaten Kota akan melakukan hal sebagai berikut kecuali: A. Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. B. Membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara. C. Berita acara ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kota. D. Berita acara ditandatangani paling sedikit 2 anggota KPU. E. Saksi calon yang hadir wajib tanda tangan agar sah. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 363. KPU Kabupaten Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam waktu paling lama: A. Kurang dari 24 jam. B. 1 hari. C. 2 hari. D. 3 hari. E. 4 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan bagi Anda waktu untuk menjawab selama waktu 3 detik. Hitungan 3 detik segera dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 364. KPU Kabupaten Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam waktu paling lama: A. Kurang dari 24 jam. B. 1 hari. C. 2 hari. D. 3 hari. E. 4 hari. Kembali silakan kerjakan soal tersebut. Saya berikan waktu selama 3 detik untuk mengerjakan. Waktu 3 detik saya berikan dari sekarang. Dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 365. KPU Kabupaten Kota dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur setelah membuat dan menetapkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, wajib untuk: A. Menyerahkan kepada Bapeda. B. Menyerahkan kepada KPPS. C. Menyerahkan kepada KPU Provinsi. D. Menyerahkan kepada saksi pasangan calon. E. C dan E benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawabnya 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 366. Pemungutan suara dapat diulang apabila dalam kondisi berikut ini kecuali: A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. B. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga menjadi tidak sah. C. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak lebih dari 1 kali. D. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara. E. Masyarakat berkehendak diulang dan disetujui oleh pengawas TPS. Silakan kerjakan soal tersebut. Waktu bagi Anda untuk mengerjakan adalah selama 3 detik. Hitungan 3 detik saya mulai dari sekarang. 1,
2, 3. Lanjut soal 367. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Serentak, penghitungan suara ulang meliputi penghitungan suara di A. Penghitungan ulang surat suara di TPS. B. Penghitungan ulang surat suara di TPS. Kemudian C. Penghitungan ulang surat suara di PPK. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Waktu penghitungan saya mulai dari sekarang untuk mengerjakan 3 detik dimulai. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 368. Berikut ini adalah kondisi penyebab penghitungan suara ulang di TPS dilakukan kecuali A. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka. B. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. C. Penghitungan suara di tempat yang lain tidak ditentukan. D. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang pencahayaan. E. Calon saksi PTPS masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 369 yang berhak untuk mengusulkan penghitungan suara ulang yakni A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. Panwascam, E. Saksi calon, dan PTPS. Silakan jawab soal tersebut. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan adalah selama 3 detik. 3 detik dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 370. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Serentak, apabila pelaksanaan penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan di TPS, maka bisa dilakukan pada tingkatan A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi. Silakan jawab soal tersebut. Soal tersebut Anda jawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik sekarang saya mulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 371. Apabila TPS dan PPS apabila TPS dan PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, maka A. Dilakukan pemungutan suara ulang. B. Dilakukan di tingkat KPU provinsi. C. Dilakukan oleh panitia pemilihan di atasnya. D. Dilakukan bersama antara saksi calon dan pengawas pemilu. E. Dilakukan paling lama 3 hari setelah hari pemungutan suara. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik. Saya hitung waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 372. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan, kabupaten, kota dapat diulang karena kondisi berikut ini kecuali A. Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilanjutkan. B. Rekapitulasi suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. C. Rekapitulasi suara dilakukan dengan suara lantang dan keras. D. Rekapitulasi suara dilakukan secara tertutup. E. Jawaban B dan C benar. Silakan jawab soal tersebut dimaksud. Saya berikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik saya hitung, saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk ke soal 373. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Serentak, rekapitulasi hasil penghitungan suara di panitia pemilihan kecamatan, KPU Kabupaten Kota harus dilaksanakan dan selesai pada A.
hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi. B. 3 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. C. 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. D. 1 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi. Jawaban A dan B benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk mengerjakan adalah selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal ke-374. Berikut ini adalah pernyataan kondisi dilaksanakannya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan kecuali A. Terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan keseluruhan proses terganggu, maka pemilihan susulan. B. Terjadinya gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian proses terganggu, maka pemilihan lanjutan. C. Terjadi bencana alam yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah luluh lantak. D. Terjadi gangguan yang mengakibatkan petugas KPPS dan PPS tidak dapat menunaikan kerjanya. Terjadinya gempa bumi di seluruh wilayah sehingga mengakibatkan pemilihan lanjutan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk mengerjakannya selama 3 detik. Hitungan 3 detik tersebut saya mulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 375. Lembaga pemantau pemilihan serentak mempunyai hak sebagai berikut kecuali A. Mengamati dan mengumpulkan informasi hanya pada saat jalannya proses pada saat rekapitulasi suara. B. Mendapatkan akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten Kota. C. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. D. Mendapatkan akses di wilayah pemilihan. Berada di wilayah TPS. Silakan jawab soal tersebut dimaksud. Waktu bagi Anda untuk menjawab adalah selama 3 detik. Pergunakan waktu 3 detik tersebut. Hitungan 3 detik segera saya mulai dari sekarang. 1 2 3. Kita lanjut soal 376. Lembaga pemantau pemilihan pada pelaksanaan pemilihan serentak wajib menyerahkan laporannya kepada dan paling lama ... hari pelantikan pasangan calon terpilih. A. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 4 hari. B. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 5 hari. C. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 6 hari. D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 7 hari. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan 8 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawabnya adalah selama 3 detik. Saya hitung. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 377. Berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 135, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena hal-hal di bawah ini kecuali A. Meninggal dunia. B. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima. C. Diberhentikan dengan tidak hormat. D. Mengikuti kegiatan organisasi lainnya. Tidak menghadiri rapat pleno 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik bagi Anda waktu diberikan untuk menjawab. Hitungan 3 detik segera dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal nomor 378. Pemimpin Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota diangkat dan diberhentikan oleh A. Bupati atau Wali Kota atas usul Bawaslu. B. Bupati atau Wali Kota atas usul Bawaslu Provinsi. C. Bupati atau Wali Kota atas usul Bawaslu Kabupaten Kota. D. Bupati atau Wali Kota atas persetujuan Gubernur. Tidak ada jawaban yang benar.
Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. Anda pergunakan hitungan 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 379. Anggota Bawaslu Kabupaten Kota diseleksi oleh A. Bawaslu RI, B. Bawaslu Provinsi, C. Tenaga profesional, D. Timsel yang dibentuk oleh Bawaslu, E. Pemerintah daerah kabupaten kota melalui panitia khusus. Silakan jawab soal tersebut. Diberikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. Anda pergunakan hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kita lanjut soal nomor 380. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? A. KPU, B. Sekretaris Jenderal KPU, C. Sekretaris KPU Provinsi, D. Bawaslu Provinsi, E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu yang harus Anda pergunakan untuk menjawabnya selama 3 detik. Hitungan 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 381. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. Bawaslu, B. Sekretariat Bawaslu, C. Sekretariat Bawaslu Provinsi, D. Seluruh Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan, E, A, dan B benar. Silakan jawab soal tersebut. Diberikan waktu selama 3 detik bagi Anda untuk menjawabnya. Waktu 3 detik pergunakan dihitungan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 382. Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebelum berlaku Undang-Undang 7 tahun 2017 diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, D. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 383. Jika ada pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU provinsi, maka laporan tersebut diperiksa oleh A. Dewan Etik KPU, B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, C. Dewan Kode Etik Bawaslu, D. Dewan Kehormatan Bersama KPU dan Bawaslu, E. Badan Kehormatan KPU Provinsi. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 384. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan sementara karena A. Menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, B. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, C. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu, D. Adanya laporan pelanggaran kode etik, E, B, dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab soal dimaksud. Hitungan 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 385.
Siapa yang berwenang menyeleksi dan menetapkan anggota Panwaslu kelurahan atau desa? A. Panwaslu kecamatan. B. Bawaslu provinsi. C. Bawaslu kabupaten kota. D. Camat bersama Panwaslu kecamatan. E. Kepala desa. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik hitungan dimulai. 1 2 3. Masuk soal 385. Jumlah Panwaslu kelurahan atau desa untuk setiap desa atau kelurahan atau sebutan lain adalah sebanyak A. 1 orang setiap desa atau sebutan lain atau kelurahan. B. 2 orang setiap desa atau sebutan lain atau kelurahan. C. 3 orang setiap desa atau sebutan lain atau kelurahan. D. 4 orang atau setiap desa atau sebutan lain atau kelurahan. E. 5 orang setiap desa atau sebutan lain kelurahan. Silakan jawab soal tersebut. Berikan waktu selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Masuk soal 386. Pendanaan penyelenggaraan pemilu serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan kepada A. APBD, B. APBN, C. APBD dan APBN, D. APBN perubahan, E. APBD dan mendapat dana asing. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Masuk soal 387. Putusan Bawaslu terkait penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu bersifat A. Final, B. Tidak final, C. Mengikat, D. Tidak mengikat, E. Tidak final dan mengikat. Silakan jawab soal tersebut. Waktu diberikan bagi Anda untuk menjawabnya adalah selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 388. Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah A. Presiden menghendaki pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilakukan secara langsung. B. Presiden menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah mendapat penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi. D. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota rawan politik uang. E. Presiden segera mengakhiri masa jabatannya. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 389. Berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu yang sudah bersifat permanen adalah A. Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi, B. Bawaslu kabupaten kota, C. Panwaslu kecamatan, D. Pengawas pemilu lapangan, E. Hanya Bawaslu RI. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 390. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota Bawaslu kabupaten kota sebanyak A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 3 atau 5 orang, E. 5 orang. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Silakan pergunakan waktu tersebut. 3 detik dihitung dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 391. Komposisi keanggotaan Bawaslu kabupaten kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya.
A 10%, B 20%, C 30%, D 40%, E 50%. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 392. Apabila terdapat pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, maka tindakan pelaksana kampanye tersebut dapat digolongkan sebagai A. Tindak pidana pemilu, B. Perselisihan hasil pemilu, C. Pelanggaran administrasi pemilu, D. Pelanggaran kode etik dan asas pemilu, E. Perselisihan tata cara pelaksanaan pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu 3 detik untuk menjawab soal dimaksud. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 393. Siapakah yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu? A. Bawaslu, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu, D. Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 394. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu kecuali A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, B. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, C. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang. D. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat peserta pemilu. E. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik waktu tersebut Anda pergunakan 3 detik dimulai dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 395. Pendanaan pemilihan bupati dan wakil bupati wajib dianggarkan dalam A. APBN, B. APBD, C. APBN perubahan, D. APBD perubahan, E, B, dan D benar. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik diberikan untuk menjawab. Hitungan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 396. Jumlah anggota DKPP adalah apakah A3, B4, C5, D6, E7. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik Anda pergunakan 3 detik dihitung dan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 397. Di bawah ini termasuk pejabat pengelola anggaran Bawaslu kecuali A. Bendahara, B. Pejabat penandatangan surat perintah membayar atau PPSPM, C. Ketua dan anggota Bawaslu, D. Kepala Sekretariat, E. Pejabat pembuat komitmen. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk Anda pergunakan menjawab selama 3 detik. Saya hitung 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 398.
Siapa yang melakukan audit dana kampanye pasangan calon dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah? A. KPU Provinsi untuk pemilu gubernur dan KPU Kabupaten Kota untuk pemilu bupati atau wakil atau wali kota. B. Auditor negara pada badan pemeriksa keuangan. C. Auditor pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau Kabupaten Kota. D. Komisi Pemberantasan Korupsi. D. Pengawas Pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik saya mulai dari sekarang. Untuk Anda pergunakan 3 detik saya hitung mulai. 1 2 3. Lanjut soal 399. Batas maksimal sumbangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Badan Hukum Swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota adalah A. 50 juta rupiah, B. 75 juta rupiah, C. 500 juta rupiah, D. 750 juta rupiah, E. 1 miliar rupiah. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik saya mulai dari sekarang. 1 2 3. Masuk soal terakhir untuk sesi ini, soal 400. Batas maksimal sumbangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari persorangan berdasarkan Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota adalah A. 50 juta rupiah, B. 75 juta rupiah, C. 500 juta rupiah, D. 750 juta rupiah, E. 1 miliar rupiah. Silakan jawab soal tersebut. Bagi Anda diberikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Hitungan 3 detik Anda pergunakan untuk menjawab. Hitungan 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1 2 3. Demikianlah sesi tersebut telah kita selesaikan dengan membacakan soal dari nomor 351 sampai soal nomor 400. Untuk sesi berikutnya akan kita lanjutkan soal 401 sampai 450. Kami berharap dengan menonton video ini Anda semakin paham, semakin punya gambaran terkait dengan kisi-kisi soal yang nanti akan diujikan dan bagaimana persiapan Anda. Silakan kerjakan soal tersebut, kunci jawaban ada pada deskripsi, dan silakan kasih komen dari komentar tersebut berapa skor Anda. Skor Anda adalah jumlah soal benar dijawab dikali 2. Dan terhadap kritik, saran, kami sangat mengharapkan karena kami yakin bahwa video ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyampaian, segi substansi maupun menjawab. Mungkin itu yang bisa kita harapkan. Sukses untuk Anda semua, sukses. Dan nantikan video-video kita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng untuk Anda bisa berlangganan ketika kita sudah mengupload video-video terbaru. Dan sukses bagi Anda semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.